Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkahnya kita dapat hadir di sini untuk mempresentasikan hasil sidang skripsi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syaratul Afdal dengan NIM 2210842036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA sebagai dosen pembimbing pertama, dan Ibu Anissa Aulia Putri SAP MAP sebagai dosen pembimbing kedua. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu jajaran penguji dan struktur penguji. Yang pertama, Ibu Desna Aromatika sebagai ketua penguji. Selanjutnya ada Ibu Ria Ariani sebagai sekretaris penguji dan Bapak Zahran Mabrukah Tomimi sebagai anggota penguji. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan investasi atau penanaman modal merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan penanaman modal. Selanjutnya, Kabupaten Agam merupakan daerah dengan letak geografis yang strategis karena terletak dalam jalur lintas yang menghubungkan berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain itu, Kabupaten Agam juga memiliki kontribusi PDRB yang tinggi, jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. Dengan potensi yang relatif kuat tersebut, Kabupaten Agam tidak dapat memanfaatkannya secara optimal untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Kondisi ini mengidentifikasi adanya permasalahan dalam proses implementasi kebijakan dan program penanaman modal pada tingkat daerah. Untuk menjawab hal tersebut, DPMPTSP sebagai unit pelaksana telah membuat sebuah kebijakan yakni program pengembangan iklim penanaman modal. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Kabupaten Agam memiliki potensi investasi yang besar pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, UMKM, infrastruktur, dan energi. Namun, potensi tersebut belum dapat menghasilkan realisasi investasi yang stabil. Realisasi investasi yang masuk pada Kabupaten Agam masih bersifat fluktuatif. Hal itu dapat Bapak Ibu lihat dengan tabel di sebelah kanan dan grafik realisasi investasi yang telah saya tampilkan. Selanjutnya, permasalahan yang terlihat pada program pengembangan iklim penanaman modal yaitu belum adanya penanaman modal yang mengajukan untuk penerimaan insentif, informasi program belum menjangkau seluruh pelaku usaha, dan pelaksanaan program masih dibatasi oleh jumlah sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Secara teoritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi juga dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan, kecakupan sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antara organisasi, disposisi implementer, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana proses implementasi program pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan pada tingkat pelaksana. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana implementasi program pengembangan iklim penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam? Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi dari program pengembangan iklim penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di bidang penanaman modal, serta memperkaya pemahaman empiris mengenai penerapan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam konteks pemerintah daerah. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas implementasi program pengembangan iklim penanaman modal guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan investasi daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah. Tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 studi penelitian yang relevan. Yang pertama dari Wildan Salih-Lesi pada tahun 2025 dengan judul Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Investasi di Kabupaten Baru, Provinsi Maluku. Yang kedua, menurut Fadilah pada tahun 2023 dengan judul Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang ketiga dari Sri Wahyuni dan Nora Eka Putri pada tahun 2024 dengan judul Peran DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan penanaman modal asing di Sumatera Barat.
Yang keempat, dari Muhammad Krisna 2023 dengan judul Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pengelolaan Investasi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dan kelima, Syahadatul Abdal pada tahun 2026 dengan judul Implementasi Program Pengembangan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam. Teori penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Hout. Pemilihan teori ini didasarkan pada fenomena yang akan peneliti identifikasi sesuai dengan variabel yang dimiliki oleh teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Hout. Variabel menurut Van Meter dan Van Hout terdiri dari 6. Yang pertama, tujuan dan standar kebijakan. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, karakteristik agen pelaksana. Yang keempat, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Yang kelima, sikap kecenderungan agen pelaksana. Dan yang keenam, kondisi sosial ekonomi dan politik. Selanjutnya, skema pemikiran dari penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada gambar. Definisi konsep. Yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintah dalam konteks situasi tertentu. Yang kedua, implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pengembangan iklim penanaman modal. Pengembangan iklim penanaman modal merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif melalui berbagai upaya yang telah ditetapkan bersama. Yang keempat, investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, investasi merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh penanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada definisi operasional. Pada penelitian ini terdapat 6 variabel. Yang pertama, standar dan tujuan kebijakan dengan indikator jelas dan terukur. Yang kedua, variabel sumber daya dengan indikator sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Yang ketiga, karakteristik agen pelaksana dengan indikator struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam organisasi. Yang keempat, variabel komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana dengan indikator komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya ada variabel sikap dan kecenderungan para pelaksana dengan indikator respon implementer, kognisi, dan intensitas disposisi implementer. Dan variabel terakhir yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan indikator kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Untuk cara mengukurnya seperti yang terlihat pada tabel berikut. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data. Terdapat 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam memilih informan. Yang keempat, peranan peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Yang kelima, proses penelitian. Penelitian ini diawali dengan pencarian data dan informasi awal penelitian sebagai dasar penyusunan proposal. Kemudian dalam pengumpulan data, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan penelitian. Selanjutnya data yang didapatkan akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dari penelitian. Unit analisis. Pada penelitian ini, unit analisisnya itu lembaga, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam. Teknik analisis data. Terdapat 4 teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, untuk teknik keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, gambaran umum Kabupaten Agam. Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan dengan luas wilayah 2.232 km kubik dengan jumlah penduduk 532.180 jiwa pada tahun 2024. Kabupaten Agam memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, UMKM, infrastruktur, dan energi. Selanjutnya gambaran umum DPMPTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
Perkembangan kelembagaannya menunjukkan adanya polusi dari lembaga layanan perizinan menjadi instansi yang juga menangani perencanaan, pengembangan, promosi, pembinaan, serta pengendalian investasi. Kedudukan tersebut menjadikan DPMPTSP sebagai pelaksana utama kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Agam. Selanjutnya bab 5, temuan dan analisis data. Variabel pertama, standar dan tujuan kebijakan dengan indikator satu jelas dan terukur. Program pengembangan iklim penanaman modal telah memiliki dasar kebijakan yang jelas melalui peraturan daerah Kabupaten Agam tentang penanaman modal, RPJMD, Renstra, dan Renja DPMPTSP. Implementer juga memahami bahwa program tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian fasilitas atau insentif serta penyediaan informasi mengenai peta potensi investasi. Hal ini menunjukkan bahwa gambar tujuan umum terkait program telah dipahami oleh para implementer. Namun dalam realisasinya masih terdapat beberapa permasalahan seperti terdapannya inkonsistensi antara target yang ditetapkan dalam Renja, Renstra, dan RPJMD. Selanjutnya indikator kedua, keadilan. DPMPTSP Kabupaten Agam berupaya memberikan akses yang sama kepada seluruh pelaku usaha melalui penyebaran informasi, baik itu melalui website, media sosial, maupun sosialisasi yang dilakukan secara langsung. Persyaratan pemberian insentif juga telah diatur secara formal sehingga setiap penanam modal memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memperoleh manfaat apabila memenuhi ketentuan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil temuan peneliti, untuk subprogram pemberian insentif masih belum terdapat para penanam modal yang mengajukan untuk penerimaan insentif. Oleh karena itu, keadilan telah tersedia pada tingkat regulasi, tetapi belum sepenuhnya terwujud pada tingkat akses dan penerimaan manfaat program. Baiklah, selanjutnya variabel kedua yaitu sumber daya. Dengan indikator pertama, sumber daya manusia. Pelaksanaan program didukung oleh pegawai dengan latar pendidikan, pengalaman, dan status kepegawaian yang beragam. DPMPTSP juga telah mengikut sertakan para pegawai untuk melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai. Namun permasalahan utama terletak pada jumlah pegawai yang belum memenuhi standar kebutuhan organisasi. Kondisi ini menyebabkan beberapa pegawai harus menangani lebih dari satu pekerjaan. Hal ini akan meningkatkan beban kerja yang dimiliki oleh pegawai. Dengan demikian, sumber daya manusia tersedia, tapi masih perlu diperkuat dari sisi jumlah dan kompetensi teknis. Pada indikator kedua, sumber daya non manusia. DPMPTSP telah memperoleh dukungan anggaran, fasilitas kantor, komputer, jaringan internet, dan perlengkapan administratif untuk menjalankan kegiatan rutin. Ketersediaan sumber daya tersebut memungkinkan aktivitas administrasi, rapat, pelayanan, dan sebagian kegiatan lapangan tetap dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, anggaran yang tersedia belum selalu sama dengan jumlah yang diajukan dan masih mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya. Keterbatasan juga ditemukan pada kendaraan operasional, kamera, komputer, dan perangkat digital yang dibutuhkan untuk survei serta pemetaan potensi investasi. Akibatnya, kegiatan yang memerlukan mobilitas lapangan dan perangkat khusus belum dapat dilaksanakan secara optimal. Variabel ketiga, karakteristik agen pelaksana. Indikator pertama, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang ada pada DPMPTSP relatif pendek, memudahkan penyampaian arahan dan komunikasi antar pegawai. Sistem jabatan fungsional juga memberikan fleksibilitas karena pegawai dapat membantu pelaksanaan kegiatan lain ketika diperlukan. Namun, fleksibilitas tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan meningkatkan beban kerja ketika tidak didukung oleh jumlah pegawai yang mencukupi. Dengan demikian, struktur birokrasi mendukung kecepatan komunikasi dan pelaksanaan program, tetapi belum sepenuhnya menjamin pembagian kerja yang proporsional. Indikator kedua, norma-norma. Pelaksanaan tugas operator berpedoman kepada ketentuan organisasi, aturan pelayanan publik, tanggung jawab jabatan, dan budaya kerja DPMPTSP. Norma tersebut menjadi pedoman bagi implementer dalam memberikan pelayanan, melakukan koordinasi, dan menjalankan kegiatan penanaman modal. Selanjutnya, untuk budaya kerja DPMPTSP berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Oleh karena itu, norma organisasi telah tersedia sebagai pedoman, tetapi penerapannya dalam setiap kegiatan program belum dapat dinilai secara mendalam. Indikator ketiga, pola hubungan birokrasi. Hubungan kerja internal berlangsung melalui arahan pimpinan, rapat rutin, komunikasi langsung, dan pembagian tugas antar kelompok jabatan fungsional. Pola hubungan tersebut memungkinkan permasalahan operasional dibahas dengan cepat tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Namun, hubungan yang fleksibel juga membuat beberapa pegawai harus terlibat dalam pekerjaan di luar tugas utamanya. Kondisi ini membantu organisasi ketika menghadapi kekurangan personal, tetapi memberikan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab apabila tidak disertai dengan pembagian kerja yang jelas. Variabel keempat, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana. Dengan indikator pertama, komunikasi. Komunikasi internal DPMPTSP dilakukan melalui rapat rutin, arahan pimpinan, diskusi antar pegawai, dan komunikasi secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Pola tersebut membantu implementer memahami tujuan program, pembagian tugas, serta masalah yang dihadapi selama pelaksanaan. Komunikasi eksternal dilakukan melalui website, media sosial, dan sosialisasi secara langsung. Namun hasil temuan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum mengetahui adanya program pemberian insentif. Hal ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi telah tersedia, tetapi jangkauannya belum sebenarnya merata kepada kelompok sasaran. Dengan demikian, komunikasi internal telah berjalan relatif baik, sedangkan komunikasi eksternal masih perlu diperkuat agar informasi program benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran program. Indikator kedua, koordinasi. BPMPTSD melakukan koordinasi dengan Bapeda dan dalam pemberian insentif, serta dengan Bapeda dan perangkat daerah teknis dalam penyusunan data potensi investasi. Koordinasi dilakukan melalui rapat, komunikasi informal, permintaan data, dan pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan investasi. Namun, efektivitas koordinasi pemberian insentif belum dapat dinilai sepenuhnya karena belum terdapat investor yang mengajukan insentif. Hanya variabel kelima, sikap dan kecenderungan pelaksanaan. Dengan indikator pertama, respon implementer terhadap kebijakan. Implementer memberikan respon positif terhadap program pengembangan iklim penanaman modal, karena program ini penting untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Aparatur menerima program sebagai bagian dari tugas dan kewenangan DPMPTSP. Respon positif tersebut terlihat dari keterlibatan pegawai dalam penyusunan kebijakan, sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan pengembangan data investasi. Namun penerimaan implementer belum otomatis menghasilkan capaian yang optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya dan kendala dalam menjangkau kelompok sasaran. Indikator kedua, kognisi atau pemahaman implementer. Implementer memahami tujuan program, yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian insentif dan pengembangan peta potensi investasi. Aparatur juga memahami peran masing-masing dalam pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan pelayanan kepada pelaku usaha. Meskipun pemahaman umum telah terbentuk, perbedaan indikator dan target dalam dokumen perencanaan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai ukuran keberhasilan program. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan substantif perlu diikuti dengan pemahaman yang sama mengenai indikator keluaran dan metode evaluasi program. Indikator ketiga, intensitas disposisi implementer. Komitmen implementer terlihat dari upaya untuk tetap menjalankan program meskipun menghadapi keterbatasan pegawai, anggaran, sarana, dan prasarana. Aparatur tetap melakukan koordinasi, monitoring, penyampaian informasi, serta pelaksanaan kegiatan sesuai kemampuan organisasi. Artinya, komitmen aparatur menjadi faktor pendukung, tetapi efektivitas dibatasi oleh desain program dan sumber daya tersedia. Selanjutnya, variabel terakhir, kondisi sosial ekonomi dan politik. Pertama, kondisi sosial. Masyarakat pada umumnya dapat menerima kegiatan investasi apabila memberikan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Namun penolakan dapat terjadi apabila investasi berkaitan dengan pembebasan lahan, tanah wilayah,
potensi pencemaran atau kekhawatiran terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh perizinan dan insentif, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan investor membangun komunikasi serta memperoleh penerimaan sosial. Selanjutnya, indikator kondisi ekonomi. Kabupaten Agam mempunyai potensi ekonomi yang besar dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif juga menunjukkan adanya aktivitas produksi dan pasar yang dapat menjadi daya tarik bagi investor. Namun, tingginya potensi ekonomi belum menghasilkan investasi yang stabil karena masih terdapat fluktuatif dalam realisasi investasi yang ada pada Kabupaten Agam. Keberhasilan program tetap harus dinilai melalui tercapaian indikator seperti peta potensi investasi, pertumbuhan investor, kemudahan berinvestasi, dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. Selanjutnya, indikator kondisi politik. Dukungan politik terhadap program terlihat dari masuknya penanaman modal dalam RPDMD, tersedianya perda dan pergub, penyusunan Renstra dan Renja, serta pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah. Dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen formal pemerintah Kabupaten Agam terhadap peningkatan investasi. Namun dukungan formal belum sepenuhnya menghasilkan capaian yang substantif. Belum adanya penerima insentif, keterbatasan sumber daya, dan belum sepenuhnya kegiatan pemetaan menunjukkan bahwa dukungan kebijakan masih perlu diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang lebih konsisten. Selanjutnya, bab 6 penutup. Pertama, kesimpulan. Program pengembangan iklim penanaman modal pada DPMP-TSP Kabupaten Agam telah dilaksanakan secara administratif melalui keberadaan regulasi, dokumen perencanaan, struktur pelaksana, anggaran, serta kegiatan pemberian fasilitas atau insentif dan pengembangan potensi investasi. Namun implementasinya belum optimal secara substantif. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakkonsistenan indikator dan target, keterbatasan sumber daya, belum meratanya penyampaian informasi, belum adanya pengajuan insentif, serta belum optimalnya pemetaan potensi investasi. Selain itu, kondisi sosial, persoalan lahan dan kerawanan bencana dan dampak lingkungan juga turut mempengaruhi kebutuhan investor. Selanjutnya, saran. Perbaikan program perlu dimulai dengan menyelesaikan indikator, target, keluaran, dan sumber data antara RPDMD, Renstra, Renja, dan dokumen evaluasi. DPMP-TSP bersama Bapeda juga perlu mengevaluasi kembali bentuk, syaratan, dan manfaat insentif agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Penyebaran informasi sebaiknya tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga menggunakan data NIP, pemerintah negari, asosiasi usaha, dan kunjungan langsung. Selain itu, penguatan jumlah pegawai, kompetensi teknis, keberadaan operasional, perangkat digital, dan koordinasi lintas instansi diperlukan agar pemetaan potensi dan fasilitas investasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mengucapkan terima kasih.